Jadi pergi naik bus numpang. Numpang loh aku, pulang naik bus numpang. Boleh minta minum, berharap dengan minum kenyang. Minum 1 gelas, perut masih krukuk gitu kan. Oh, boleh 1 gelas lagi. Singkat cerita sampai 3 gelas. Di situ Mpok bersumpah dalam hati. Andai satu saat aku jadi artis beneran. Aku bersumpah, hati yang bicara. Aku tidak pernah akan makan di depan orang yang kelaparan. Amat sehat ya. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini merupakan seorang komedian legendaris yang masih terus menghibur kita hingga saat ini. Pembawaannya yang lucu dan selalu bersemangat membuat ia terus berhasil menghibur para penonton. Namun siapa sangka, di balik keceriaannya ada perjuangan hidup yang luar biasa untuk menghidupi buah hati kesayangannya. Pemirsa, inilah dia, Mpok Ati dan putri kesayangannya, Mira Santana. Halo, selamat datang. Terima kasih. Mpok, apa kabar? Kabar baik. Senang banget bisa ketemu. Sama, aku juga seneng, Anya. Masya Allah. Ya ampun, Pok. Berapa tahun kita nggak ketemu, Pok? Ya ampun. 5 tahun. Udah lama ya, sebelum Covid ya. Oh, sebelum Covid, bener. Aduh, akhirnya sekarang ketemu dengan putrinya Mpok di sini. Iya, bener. Ya ampun. Abis biasanya kalau ngeliat Pok Ati tuh udah kayak mama sendiri ya. Kalau di lokasi syuting kita ketemu gitu ya pemirsa ya. Pok Ati tuh orangnya hangat. On air dan off air. On kamera, off kamera, hangat. Tetap hangat. Iya, dan energinya ya sama. Benar-benar merangkum dan mau membimbing. Betul. Karena kalau boleh flashback ya pemirsa, kayaknya saya pertama kali kenal Mpok Ati itu di awal-awal karir saya. 2000-2001 sinetron Gerhana. Iya benar. Oh, awal-awal karir ya 2001. Awal-awal aku masuk ke televisi. Sebelumnya udah nontonin Mpok Ati di Gerhana. Tapi kan karir yang Mpok Ati sendiri mulainya jauh sebelum Gerhana. Dari tahun 78, masih TV 1 doang. Dari tahun 78? Iya, yang penonton gitu. Oh iya, sama Mat Solar. Oh my God. Iya. Acara apa tuh? 78 aku belum lahir soalnya. Belum lahir. Acaranya Teater Mama, judulnya Panggung Jakarta. Bang Mat Solar. Mat Solar itu masih SMA kelas 1. Dan masih kerempeng banget gitu. Oh my God. Sekarang udah segini. Udah jadi juragan beneran ya? Udah jadi juragan. Dari tahun 78. Iya. Bermainlah terus di stasiun Indonesia yang baru 1 itu. Baru 1 itu dan masih hitam putih. Masih hitam putih. Iya bener. Waktu itu jadi pembawa acara. Pertama kali Mpok Ati hadir menghibur tuh jadi pembawa acara atau langsung komedian sekaligus pembawa acara? Waktu itu namanya Samrah ya. Okay. Perbedaannya Samrah sama Lenong itu, kalau Lenong dia pemainnya di sini nih misalnya bertiga nih. Tapi cuma pemain doang. Kalau Samrah ada penonton di keliling dan tektok sama penontonnya gitu. Namanya Samrah. Saat itu Samrah. Panggung Jakarta. Oh, ya. Gitu. Itu jalan berapa lama tuh? Wah, itu lama. Karena kalau di TV yang cuma 1 itu dapatnya jatahnya sebulan cuma sekali. Nggak kayak sekarang stripping kan tiap hari gitu. Bener. Dari 78 memulai karir. Pada saat tahun 78 itu apakah Mpok Ati sudah seperti ini, karakternya sudah terkenal dengan kelatahannya atau waktu itu masih baik-baik aja? Baik-baik aja dan manis-manis aja. Lalu kapan itu berubah menjadi Mpok Ati yang identik dengan latahnya?
latahnya itu tahun 97. Yang menarik ya, yang menarik buat saya pemirsa ya, Mpok Ati sampai ingat loh tahun 97. Iya. Itu latahnya saya mulai nempel tuh. 97. Apa yang terjadi 97? Kenapa inget 97 tuh tahunnya saya jadi latah? Ingat banget, soalnya dari situ mulai nanjak terus karirnya. Karena latahnya yang dibeli. Jadi setiap skenario dalam kurung latah. Setiap dialog Poati dalam kurung latah. Berarti latahnya dong yang dibeli. Gitu. Iya. Jadi latahnya itu karena karakter atau bagaimana? Bener-bener latah, mimpi. Mimpi. Ya, mimpi akhirnya jadilah kebawa terus. Iya, kebawa terus. Mimpinya nggak boleh disebutin ya. Bahaya, bisa Benar. Oke, sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mira ya, kan tadi Pak Ati bilang sendiri, memulai karir dari tahun 78 saat stasiun TV di Indonesia baru hanya ada satu. Iya. Kalau sekarang kan kita lihat banyak orang untuk menaruh predikat artis itu sangat mudah karena ada sosial media ya kan ya Mbak Mira ya. Begitu punya channel YouTube ataupun sosial media lainnya, terus pengikutnya banyak, sudah bisa menyebut dirinya selebritis, sudah bisa menyebut dirinya sebagai kalau bahasanya mereka mungkin lebih memilih influencer tapi public figure. Kalau tahun 78, tahun 80-an, 90-an, seperti apa caranya untuk bisa menjadi artis? Itu nggak gampang, nggak langsung bisa jadi artis. Perjuangannya berat. Seberapa berat? Berat lah. Berat banget. Maksudnya kita meniti karir itu, ya jujur waktu itu kan keadaan yang benar-benar belum mampu gitu ya. Jadi pergi naik bus numpang. Numpang loh aku, pulang naik bus numpang. Bisa sampai ke TV yang satu itu. Ke Senayan? Iya. Udah tau lah orang ya kalau Senayan gitu. Dan itu latihannya berbulan-bulan, syutingnya cuma sekali. Berbulan-bulan keluar ongkos? Tidak ongkos, numpang. Karena tidak ada tuh modal untuk ke sana. Tidak ada modal untuk ke sana, tapi niat ingin jadi artis itu besar sekali gitu. Tunggu. Kalau memang untuk tampil syuting satu kali, latihannya berbulan-bulan, terus sudah mensiasati dengan cara numpang deh supaya ngirit ongkos. Tapi kan kalau lagi latihan berjam-jam di tempat latihan di Senayan itu kan perlu tidak makan. Gimana nggak makan maksudnya? Ya aku kalau cerita sendiri sedih nih Anya. Aku kalau cerita ke situ sedih. Waktu itu latihan. Latihannya dari pagi sampai siang. Hanya ke situ sih. Jadi cakepnya aku hilang nih nangis. Ya ampun kok. Kita latihan. Break makan siang kan. Perut keroncongan dong. Karena latihannya dari pagi. Semua orang ke kantin. Kan. Empu gak mungkin kan di ruangan sendiri. Ikutanlah ke kantin gitu kan. Ikutan ke kantin berharap ada yang nawarin makan. Kita bengong, gak ada yang nawarin makan loh aja. Tapi gak bisa disalahin juga, mungkin dia pas-pasan ya. Mungkin dia juga pas-pasan yang ikut latihan itu. Jadi waktu itu tuh warung pecel, makannya di warung pecel. Mbok minta minum sama si Mbok yang pedagangnya itu. Mbok, boleh minta minum. Berharap dengan minum kenyang. Minum 1 gelas. Perut masih krukuk gitu kan. Mbok, boleh 1 gelas lagi. Singkat cerita sampai 3 gelas. Kenyang enggak, yang ada kembung.
Itu berharap temen nawarin makan. Nggak ada loh. Paling tidak ya. Ini cobain sesendok 2 sendok mungkin nggak terlalu perih perutnya. Nggak ada. Di situ Mpok bersumpah dalam hati. Andai satu saat aku jadi artis beneran. Aku bersumpah, hati yang bicara. Aku tidak pernah akan makan di depan orang yang kelaparan. Nah dari sejak itu, sumpah itu berarti banget buat Mpok. Jadi Mpok setiap syuting, tahu kan, semua, nggak ada yang nggak boleh makan, ya kan? Semua makan. Kadang-kadang tukang apa, tukang apa, pokoknya tukang apa deh. Di lokasi syuting lewat pasti semua, dipanggil. Semua makan. Itu harus, karena ngerasain perihnya saat kita kelaparan, gak ada yang nawarin. Itu perih bangetnya. Dan itu berjalan berbulan-bulan dan seterusnya. Karena honor saat itu, maaf, boro-boro untuk hidup. Untuk ongkos aja gak cukup, kan latihannya setiap hari. Ya kan? Jadi begitu turun numpang bus, jauh jalan ke dalam. Udah gak makan, keringet segede-gede jagungnya. Sampai di rumah. Itu dilakukan karena niat banget kepengen jadi artis. Ternyata jadi artis gak segampang itu, gak segampang sekarang. Ya kan, gak punya duit, kepengen latihan ke TV yang satu itu tanpa punya uang. Tapi tekad kuat, aku bisa. Karena memang merasa diri punya bakat gitu. Kayak gitunya. Akhirnya tanpa aku sadari, aku jadi tahu kenapa Mpok Ati kalau di lokasi itu sangat hangat dan memang benar. Hampir selalu minimal bawa makanan buat rame-rame. Entah itu kru sampai ke obel lah ya. Semua. Kita sebutnya PU kan kalau di lokasi syuting. Tidak ada yang tidak makan. Dapat dari Mpok Ati. Betul. Karena itu sumpah waktu lagi kita kepengen makan, lapar. Tidak ada yang nawarin. Dalam hati, ya ampun, ada kayak yang ngasih 2 sendok, 3 sendok nih ya. Biar jangan kayak diperes di perut, perih banget. Gak ada aja. Gak ada, tapi ada bagusnya buat Mpok kan. Dari situ Mpok bersumpah ya tidak akan pernah melakukan, tidak akan pernah makan di depan orang yang kelaparan. Jadi bagus sampai sekarang kan, sampai sekarang dimanapun ya kan, Mpok syuting pokoknya semua, tidak ada yang tidak makan. Yang nonton sekalipun boleh, ya kan, hanya tahu kan kayak gitu. Itu sumpah dari itu. Mbak Mira tahu kejadian ini, tahu cerita ini. Pada saat itu Mbak Mira udah ada belum? Belum ya? Belum ada. Pertama kali dengar cerita ini, apa yang ada di benaknya Mbak Mira bahwa ternyata perjuangan ya ibunya seperti ini? Sangat susah dikatakan. Memang beliau luar biasa untuk keluarga dan anak-anaknya, juga untuk orang di sekelilingnya. Selalu menanamkan kepada kami itu harus berbuat baik, menjalin silaturahmi. Itu yang kami ingat. Harus dijalankan terus. Berapa tahun Mpok harus menjalani fase-fase berat seperti yang Mpok cerita itu? Itu lama sampai ketemu gerhana. Tahun 96. Dari tahun 78 sampai 96. Cuma TV yang TV satu itu. Pertama sinetron yang weekly, kalau dulu kan nggak ada stripping, weekly. Cuma gerhana pertama. Selebihnya TV yang satu itu terus. Dan maaf, honornya itu untuk ongkos pun tidak cukup, boro-boro untuk hidup. Boleh ada gambaran nggak sih, Pok? Berapa? Zaman dulu masih 2.500 rupiah, ongkos 300 perak.
Untuk latihan pulang pergi berbulan-bulan, pas syuting dibayarnya 2.500. 2.500. Dan ongkosnya untuk transportasi 300. 300 bolak-balik 600. Ya kan? Kayak gitu. Tapi masih bisa bertahan. Itu harus, karena kita pengen jadi artis tanpa sekolah, tanpa pendidikan acting. Kita anggap itu di situ pelajaran, anggap itu sekolah. Jadi istilahnya sekolah, beasiswa lah, dapat uang saku. Jangan beranggapan kita artis dapat honor, itu jangan. Karena kita berjuang kepengen jadi artis itu tadi. Jadi nganggapnya itu les acting, gitu. Jadi nggak sakit hati. Tapi kan dalam kenyataan hidup kan kita perlu biaya, Mpok. Terus bagaimana dong? Iya, empok segala macam, dagang lah, apapun dijalanin, yang penting halal gitu. Empok nyanyi, dari muda emang udah nyanyi gitu. Astaga. Dijalanin semua, nyatanya sekarang bisa seperti Empok Ati gitu. Tapi 19 tahun berada dalam posisi yang belum merasakan pengakuan publik sebagai artis. Bener. Dikenal mungkin oleh beberapa orang, tapi belumlah merasakan kehidupan layaknya seorang artis yang dipikirkan dan di-image oleh banyak orang. Iya benar. Itu bukan langkah yang sebentar pastinya. Bagaimana cara menyiapkan mental, bagaimana ya menyesuaikan keteguhan hati untuk mempertahankan keinginan itu. Pasti kalau zaman sekarang orang gagal sekali, 2 kali, 3 kali udah berhenti. Oh, kalau Empok pantang menyerah, apapun tabrak terus. Yang penting aku bisa, itu aja patokannya, aku bisa. Orang lain bisa, aku harus bisa. Karena diri merasa punya bakat ke situ. Maksudnya punya talenta ke arah itu. Jadi jalan kaki, nggak makan, kehujanan, kepanasan, itu dilakuin semua. Numpang mobil orang, pulang dari TVRI kan. Ada yang bawa mobil, tapi mobilnya mobil butut. Pulang kemana lu gitu kan? Emang lu mau kemana? Gue ke Cikoko. Ya udah, gue turun di Pancoran aja. Lu gue turunin Pancoran ya iya. Dari Pancoran ke rumah tuh jauh banget. Udah gitu pakai ada acara mogok. Dorong. Ya ampun, dorong. Dorongnya kan gak kuat kan. Minta tolong. Panggil orang lain. Dorong dulu. Nungguin dia beli bensin pakai botol. Nungguin dulu dia gitu. Waduh, dalam hati mendingan gue naik bus tadi numpang daripada numpang sama ini kan lebih sengsara. Sekarang udah jadi artis juga sih orangnya, cuma jangan disebutin. Mobilnya mobil itu yang ke kotak gitu tuh. Kayak kotak sabun. Iya. Ya, jangan nyebut mereknya, cuman M kan depannya. Yang kecil. Iya. Ngedorong, nungguin dia beli bensin. Kayak gitu. Turunnya nggak dianterin ke rumah itu. Kadang-kadang ya. Gue suka bingung loh. Ya. Apa yang sekarang teringat di benaknya, Mpok? Gak, maksudnya gini loh. Ini kan kita temen ya. Harusnya, kasihan nih temen gue dari Pancoran ke rumahnya jalan. Kan harus ada rasa gimana gitu. Gue anterin lu, Pok, sampai rumah. Kalau pakai mobil kan sebentar ya kan. Gak ada loh. Kadang-kadang suka bingung. Oh ternyata kalau kita susah. Ya mesti digaris bawahin nih. Kalau kita susah. Orang gak lihat kita pakai ujung mata juga gak lihat. Sebegitunya diturunin padahal temen di jalan. Maksudnya di Pancoran itu. Dia membiarkan temennya jalan jauh. Padahal dia maaf ada kendaraan gitu.
kadang-kadang di situ Pok nggak habis pikir gitu. Tapi ya itulah hidup ya, itunya. Mbak Mira, tahapan hidup yang dilewatin Mpok Ati untuk menjadi diri Mpok Ati yang sekarang. Walaupun tidak dari awal Mbak Mira melihat, tapi pasti ada fase-fase yang dirasakan bersama. Apa yang bisa Mbak Mira katakan mengenai Mpok Ati? Seperti apa sih Mpok Ati itu di mata Mbak Mira? Ya, Mama di mata saya itu dan saudara-saudara yang lainnya memang wanita yang luar biasa. Artinya itu, ya itu tadi seperti yang kami ceritakan tadi, gak pernah ngeluh, gak pernah kelihatan sedih, selalu ceria. Walaupun mungkin sedang ada masalah pun gak pernah menunjukkan. Jadi kami Bahkan di rumah. ya kita dibikin happy aja gitu. Jadi dalam tahapan perjalanan hidup Mpok Ati, melewati fase-fase penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang sekarang menjadi memori kalau diingat, aduh kok gitu banget ya perjalanan hidupnya. Mbak Mira lihat tapi sampai rumah pun Mpok Ati tidak pernah sampai mengeluh ke anak-anaknya. Jadi semangat, energi yang diberikan sama Mpok Ati, energi yang selalu positif di rumah. Dia menerapkannya seperti itu. Makanya timbul dalam rumah juga energi positif semua. Iya. Kok Padahal di hati mereka nggak tahu. kenapa Mpok? Pada saat orang kan berpikir saat tiba di rumah, saat kita masuk ke pintu rumah, kita tutup pintu rumah, kita kunci, itu kan momen yang paling kita terbebaskan dari semua hal-hal yang sebelumnya harus kita tutupi dari luar. Tapi sampai rumah pun kok masih menjaga. Iya, nggak mau anak-anak jadi pikiran. Nggak mau ngedidik anak-anak jadi itulah cengking, biar saya yang tanggung sendiri. Jadi selalu menerapkan hidup happy padahal diri sendiri nggak happy. Kayak gitu, yang penting anak-anak happy. Walaupun berat di luar sana, Ya. sampai rumah pun masih terus ditutupi sendiri. Ya. Jadi pada usia berapa Mbak Mira baru tahu kalau ternyata hati mamanya itu banyak sekali kekecewaan? Iya, pas mulai ngeluh nggak enak badan kan mesti kita Lebih kepada fisiknya aja. Kalau nggak enak badan aja ngomong sama anak. Ya, paling kita masak gitu. Tapi kalau udah segera lagi bercanda lagi. Nggak pernah ngeluh soal uang, soal Ya itu keadaan, sama sekali nggak pernah. Tapi kalau sakit kan mesti ngomong sama anak ya kan. Kalau setelah melewati sekian tahun perjalanan hidup ini, seandainya ada kesempatan nih bisa ngomong ke Mpok Ati yang muda, nasihat apa yang ingin Mpok Ati kasih ke Mpok Ati muda itu? Ya harus sabar, tegar, kuat. Pasti akan terlewati. Gapai cita-citamu. Gitu. Akan menguatkan lagi. Mbak Mira, saat mendengar cerita dari Mama mengenai perjalanan hidupnya dalam membangun karir, apalagi hadir untuk keluarga, luar biasa, tidak pernah berkeluh kesah, bercerita hanya karena kalau fisiknya sudah sakit yang tidak bisa ditutupi lagi dari anak-anaknya baru akan bercerita. Pernah nggak sih memicu satu keinginan dalam diri Mbak Mira? Mah, aku tuh pengen apa gitu loh ke Mama. Pernah nggak? Iya pernah, kadang suka udah mah istirahat dulu misalnya, nggak usah diambil dulu agenda yang kemana. Tapi Mama kan emang begini, harus lagi nggak enak badanmu kalau sudah janji ada acara di mana ya harus jalan, hujan pun tetap jalan. Kadang-kadang saya suka ingat mungkin kalau alasannya
tepat insya Allah nggak apa-apa ya Ma. Enggak, jangan nak, kan ini udah mama nggak bisa kayak gitu ngecewain orang banyak dulu ditunggu acaranya misalnya gitu. Misalnya acara ulang tahun, ngundang atau apa gitu. Beliau nggak pernah mau nolak, nggak pernah mau nolak. Kecuali memang udah sakit yang bener-bener yang harus masuk rumah sakit. Kalau masih kayak masuk angin atau apa tetap jalan. Saya yang suka iya itu. Ingat nggak ada satu kejadian sampai Mbak Mira, Mama udah benar-benar deh jangan jalan karena ini kondisinya udah sangat tidak sehat lagi. Oh iya, tapi ya Mama ya nggak kuat kok, sehat nggak apa-apa. Nanti pulang habis acara paling terus istirahat, nggak keluar-keluar kamar. Gitu. Oke. Nah, pada saat Poati cerita dong, aku nih miss bahwa ternyata Poati memiliki tumor di usus. Iya. Itu kapan mengetahuinya? Tepatnya Juni tahun 2023. Jadi waktu itu perut gak enak, sakit, kembung, belilit, sebah, pokoknya komplit, panas. Singkat cerita ke dokter, terus sama dokter internis dirujuk ke dokter gastro. Khusus untuk daerah perut. Terus begitu diperiksa segala macam, besok harus endoskopi dan kolonoskopi. Taunya bisa ada penyakit tumor usus. Hasilnya dari endoskopi dan kolonoskopi hasilnya ada tumor di usus dan sudah mengakar sebesar bakso. Itu. Dan itu harus segera dioperasi karena akan jadi kanker gitu. Takut mau operasi. Pertanyaannya bikin sedih lagi. Kenapa takut? Mama kan meninggalnya itu karena dioperasi gitu. Kalau Mama bukan tumor ya, udah kanker. Mama udah kanker, singkat cerita dioperasi, dipotong ususnya, disambung. Maaf, BAB-nya di luar. BAB-nya di sini. Pakai kantong ya. Terus singkat cerita, Mama itu, aduh ini sholat Mama sah gak ya? Soalnya kan kalau dia BAB gak berasa, tiba-tiba penuh. Maaf kalau di Muslim kan kalau kotoran di dalam perut itu sah untuk sholat. Tapi kalau yang di luar kan gak sah, dia najis. Jadi Mama tuh, ya sayang ya, Mama tuh ini sah gak sholatnya? Singkat cerita Mama galau tentang sholatnya sah atau enggak. Berarti ini neneknya Mbak Mira ya? Ya, singkat cerita minta dikembalikan lagi. Kan setelah berapa bulan dikembalikan lagi. Dimasukin lagi. Ke asalnya. Nah dalam proses pengembalian ke asalnya itu, meninggalnya di dalam ruang operasi. Setelah operasi dan selesai operasi besoknya game. Itu yang bikin buat takut gitu, makanya mau berobat ke alternatif. Mbak Mira, pada saat diagnosa dari dokter keluar dan Poati divonis waktu itu dapat adanya tumor dalam usus, Mbak Mira langsung mendengar atau ikut mendampingi atau bagaimana? Atau waktu itu sendiri? Dia bawa ke rumah sakit juga. Ya waktu itu rawat juga. Waktu itu Mama kan emang kayak tadi yang seperti saya ceritain ya, nggak pernah mau ini, tahu udah masuk rumah sakit. Saya waktu itu lagi di Bali ya Ma. Iya. Saya langsung
pulang langsung ke rumah sakit. Terus saya bilang gimana mah? Terus saya juga bilang mah nanti kita ini ya cari perbandingannya, boleh kan? Gak harus di sini aja. Oh ya boleh. Saya bawa juga ke rumah sakit Ke profesor ada di Jakarta lah gitu. Selatan. Prof beliau terkenal sekali gastro. Nah, terus ya sama memang harus Hasilnya sama. itu tadi ini tadi yang sudah diceritakan mama. Terus mama kembali lagi. Ya. Tadi kan memang untuk perbandingan ya supaya jangan biar mama mantep gitu. Akhirnya ringkas cerita dikasih obat ya Ma ya. Dikirim juga ke dokter yang tadi dari awal tadi di rumah sakit awal. Terus kembali ke yang awal lagi karena kan tadi untuk perbandingan aja gitu. Tapi saya meyakinkan mama bahwa Bismillah ya Ma, kita ikutin aja. Terus mama ya biasa suka, oh iya nih enak nanti udah ini. Padahal kan memang tetap harus ada tindakan. Tapi meyakinkan ke saya udah enakan kok, enakan. Ayo cek up Ma. Entar katanya. Akhirnya sampai dengan berobat ke Alternatif. Jadi tidak pernah dioperasi ya? Karena takut takut. itu. Karena takut. Karena di depan mata kepala sendiri gitu. Dilihat mama habis dari ruang operasi didorong ke ruangan, besoknya meninggal. Itu yang bikin trauma, takut banget. Tapi syukur sekarang sudah berjalan setahun lebih. Ya, Lebih alhamdulillah sembuh. Iya, alhamdulillah. Mungkin ini juga salah satunya dibantu selain dengan doa adalah tekad. ya. Karena kita udah pelajari bersama di sini Pak Ati itu kalau sudah punya tekad Ya. tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Betul. Walaupun anak-anak sudah memohon pun Ya. tidak bisa. Gak bisa. Berarti bisa dikatakan Mbak Mira, Pak Ati ini keras kepala sekali ya. Tapi dalam kebaikan. Kebaikan, Iya, dalam Dalam hal kerja. kebaikan, Dalam kalau hal kerja. Kalau kerja apapun Iya. yang terjadi ini meriang nih. Suara nggak ada pun, Iya. percaya nggak? Suara nggak ada. Job nyanyi nih, job nyanyi. Tetap datang. Suara nggak ada, tetap datang. Nada turunin aja, kenapa susah sih? Ya kan? Nada turunin, yang penting kan bikin hidup suasananya itu yang orang suka gitu. Suasana acara sebesar apapun, insya Allah nih kalau Pak Ati yang bawain bisa hidup walaupun suara nadanya diturunin. Karena kita niatnya baik, niatnya menghibur ya. Dapatnya tuh enak aja gitu. Ngomong enak, nyanyi enak walaupun nadanya turun gitu. Usia berapa sih sekarang? Menjelang kepala 7. Sudah mau 70 tahun. Energinya masih sebesar ini. Amin. Dan kalau misalnya tadi Mpok nggak ngomong, saya membayangkan tuh masih jauh dari angka menjelang 70 ya. Mentok-mentok tuh pasti membayangkan 60 awal dan itu udah mentok-mentok banget. Ya, alhamdulillah menjelang. Apa sih rahasianya? Rahasianya semua adanya di hati aja. Hati bersih, tulus, ikhlas. Itu ngomong gampang, tapi ngejalaninnya susah. Tulus, ikhlas, ya. Terus lagi jangan sirik, jangan dengki, jangan emosian, gampang memaafkan orang. Pokoknya hati dibikin sebersih mungkin, tapi manusia nggak akan bersih-bersih banget. Kita upayakan sebersih mungkin. Itu terpancar keluar. Auranya itu kan dari hati terpancar ke muka. Sama ini pikiran. Jangan terlalu aneh-aneh, jalanin hidup apa adanya. Gitu. Susah lah. Susah, tapi kalau dijalanin yakin bisa. Apakah ini juga yang diajarkan Pok ke anak-anak? Wah, ini luar biasa. Kalau ini sih udah nggak bisa ini lagi, udah the best. Untuk sosialnya oke banget. Pokoknya untuk segalanya banget, solehahnya banget. Ini udah nggak ada lagi koreksi nih, Mira ini kekurangan kamu di sini udah nggak ada. Maaf, sempurna milik Allah ya, tapi ini nyaris sempurna. Nah itu mungkin dari ngelihat Empok begitu ya. Jadinya menular Ya kan? lah ya. Bisa Menular. Kalau untuk sosialnya the best, nggak usah disebutin karena itu pahalanya nanti hilang. Apa yang kalau boleh, tadi kan cerita kalau
Mbak Mira udah deh, nggak usah diragukan lagi. Bahkan Po Ati merasakan dirinya sudah ini produk bagus nih. Apa yang paling Po Ati, setiap anak pasti punya ups and downs ya. Tapi kalau untuk Mbak Mira, karena yang di sini duduk sama Po Ati adalah Mbak Mira. Ada momentum apa yang Po Ati masih ingat tentang Mbak Mira yang Po Ati sampai sekarang ngerasa ini anak saya bersyukur sekali. Aduh, ini mah setiap kali pokoknya judulnya sama Mira mah bersyukur, 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 dan bersyukur. Nggak ada tahap-tahapan momennya ini bersyukur. Semuanya bersyukur. Percaya atau enggak, hari-harinya judulnya bersyukur, 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 dan bersyukur. Ini super the best. super the best. Sumpah. Masa nggak pernah kenakalan remaja apa gitu? Nggak ada. Manis-manis dari muda. Banget sih. Kalau di matanya Mbak Mira, ada momentum apa yang paling diingat Mbak Fati, Mama itu the bestnya deh? The bestnya. The bestnya. The bestnya itu tadi, kalau udah untuk membagikan orang atau untuk membantu orang ya beliau udah nggak bisa dicegah. Iya. Kami belajar dari Mama. Justru mencegah diri kita untuk menahan diri, nggak terlalu nahan mamanya ya. Sampai gimana caranya supaya nggak jalan kok lagi nggak enak badan. Tapi kalau boleh mengkritisi Po Ati, Mama, apa yang pengen dikritik tentang mamanya Mbak Mira ini? Apa ya, Mama juga selalu menanamkan ini, jadi saya ngikutin Mama nih. Itu mungkin nggak ngoyo. Masih ngoyo nggak sih kalau kerja? Iya masih. Kalau kerja mungkin istirahat nggak mau. Kalau kerja mungkin ini ya panggilan hati, percaya atau enggak. Ini sakit nih, jujur sakit. Syuting nih, misalnya nih kayak di sini, sakit dari rumah lu meriang, dingin, menggigil. Begitu masuk sini, percaya atau enggak itu seger dan sehat. Begitu selesai loyo lagi. Itu nggak tahu itu panggilan kali, panggilan hati ya. Kayaknya jiwanya udah di sini sama dinyanyi. Mau tidak ada suara seperti apapun, mau lemes, mau letoy, dari rumah meriang, pergi sampai di tempat nyanyi di belakang panggung. Percaya atau enggak seger, itu aneh, keajaiban juga buat Po Ati. Jadi Empo nggak pernah nolak pekerjaan karena apa? Yakin kalau nyanyi di belakang panggung itu udah seger. Percaya nggak ada, sumpah ini langsung sembuh. Gimana sih caranya membangun tekad sekuat Po Ati? Aku juga nggak ngerti itu kenapa bisa begitu. Kenapa bisa yakin banget ini kalau syuting pasti sembuh. Karena kenyataannya begitu. Sesakit apapun makanya nggak pernah nolak. Begitu masuk ke ruangan sini, itu percaya apa enggak sehat. Rasa tanggung jawab mungkin ya? Iya, salah satunya itu. Po Ati itu kalau saya perhatikan dari awal kita ngobrol, orangnya tuh penuh dengan tidak hanya keteguhan, tapi juga rasa tanggung jawab. Iya, itu penting. Jadi ingin memenuhi rasa tanggung jawab itu sampai rasa sakit di fisik pun bisa tersingkirkan. Iya, itu. Saat itu bisa sembuh total. Iya. Komit. Produk langka ya untuk zaman sekarang ya. Langka kayaknya gak ada lagi deh. Oke. Mbak Mira memiliki orang tua seproduktif Po Ati. Pernah nggak sih ada nyinyiran-nyinyiran di luar sana yang sampai ke telinganya Mbak Mira? Oh itu ya iya sih, tapi sebatas yang ya biasa kan, apalagi artis ya. Gitu kan. Jadi tapi kayaknya sih teman-teman saya enggak ya Mah ya. Baik-baik semua temennya. Dia pada heran, ih Mama hebat, Mama ini. Kalau puji iya, Ya maksudnya bukan yang mencela gitu. Kalau yang nyinyir sih, ya alhamdulillah Empok kan punya medsos juga dia. Punya medsos, sombong boleh disebutin? Boleh dong. Punya TikTok ya kan, punya IG, punya. Gak ada tuh, baca komennya tuh alhamdulillah tidak ada yang nyinyir. Alhamdulillah, semuanya doa, sehat, baik, panjang umur, begitu-begitu. Karena memang sih, dari auranya Po Ati sendiri yang akhirnya menariknya komentar-komentar yang positif. Iya benar. Kan balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang, kita hargai dulu orang itu.
baru kita dihargai. Ya kan semuanya timbal balik. Nah kita lakukan apa yang kita inginkan. Kita pengen disayang nih sama Anya. Ya empok sayang Anya dulu. Pasti Anya sayang sama empok seperti itulah. Ya kan semuanya kita balikin ke diri kita gitu. Mbak Mira, anak empok banyak loh. Di luar sana, banyak banget. Dari usianya yang udah mau sepantaran sampai yang aduh masih pipi banget gitu. Suka sebel gak sih? Aduh si mama anaknya banyak banget sih di luar sana. Kalau ketemu udah langsung aduh kayak tadi aja. Iya. Pas ketemu aja tadi saya sampai bukan nyapa Mbak Mira loh, langsung udah fokus ke hatinya. Iya. Suka sebel gak sih kayak gitu? Enggak lah, malah seneng. Anaknya banyak. Anaknya yang mendoakan. Kok nggak pernah ya punya rasa buruk ke orang? Aduh capek sayang, ngurus diri sendiri aja dulu. Belum tentu benar diri sendiri ya. Boro-boro mengurusin orang, capek deh gitu. Kok bisa sih? Kan apalagi anak sekarang kan gampang sirik. Karena kan sosial media kan kita melihat hidup orang kayaknya aduh. Jangan sayang, kalau kita sirik sama orang, capek hati, capek pikiran, cepet tua, cepet dead. Ini ya, pola pikir yang harus diterapkan oleh semua orang. Iya. Jangan. Capek ngurusin orang, dengerin nyinyiran orang capek. Oh ya udah, maafin aja. Oh ya udah, maafin aja. Jadi di sininya enak, tenang, di sininya enak, tenang. Tidur enak, makan enak, nggak pernah stres. Itu. Mbak Mira, dari banyak hal positif yang diberikan dan diajarkan Mama Pok Ati kepada Mbak Mira dan saudara-saudara, kalau boleh memilih hal-hal yang bisa diteladani mengenai Pok Ati apa aja? Pok Ati itu apa yang paling, aduh ini nih karakternya Mama banget deh. Oh, Mama tuh ya yang itu tadi komit. Terus selalu mengajar kita itu ibadah ya, jangan ditinggalkan. Berbagi, Ya, wajib berbagi. itu. Wajib. Kalau ada. Berbuat baik kepada semuanya. Jika ada yang nggak suka tadi nyinyir ya sudah diamkan saja. Iya. Jadi alhamdulillah sama juga. Malahan ini lebih baik dari mama. Apa yang bisa bikin kata-kata itu keluar? Iya, kan sebagai orang tua tahu dong apa karakter anak, hari-harinya gimana. Ngelihat dia berbaginya gimana, Masya Allah. Kalau udah berbagi gak boleh disebutin. Hilang nanti pahalanya, tapi Masya Allah. Melebihi ya mungkin karena memang keadaannya juga melebihi dari orang tuanya gitu. Segalanya. Pergiin haji karyawan, pergiin haji sayang, pergiin umroh sayang. Ya ampun, Mama diajak umroh tahun kemarin ya, September. Rame-rame dengan karyawan, bayangin dengan karyawan. Berapa puluh orang tuh, the best banget deh. Kalau untuk ke situ, acungin jempol. Bener, tapi bisa pas loh punya suaminya juga begitu. Kan kalau misalnya anak kita begitu, suaminya gak begitu kan gak jadi dong. Iya benar. Iya kan? Masya Allah, the best banget. Belum dia berbaginya udah deh, Masya Allah deh. Pokoknya judulnya salut, 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 dan salut. Itu aja. Ya karena Mama. Iya. Karena Mama yang menginspirasi. Ya, beri contoh. Saling mengisi ya ibu dan anak ini ya, luar biasa. Amin. Dalam hidup Pok Ati, apa yang paling disyukuri? Kalau boleh membuat daftar hal-hal yang paling Pok Ati syukuri dalam hidup. Yang paling disyukuri bagi kaki kesehatan. Dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih anak-anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah itu amat sangat bersyukur. Benar. Kalau Mbak Mira, jika ada, kalau orang kan kalau kita pergi ke satu tempat suka terima saran dan kritik. Saran dan kritik untuk Mama, untuk Pok Ati dari Mbak Mira. Apakah itu? Sarannya. Saran dan kritik untuk Pok Ati. Mama tuh, nah. Kalau sarannya Mamaku, kan sudah cukup lah ya.
Jangan terlalu ngoyo. Tapi itu tadi sih kembali Iya. memang ininya mama Sehatnya ya. di situ. Iya. Passionnya di situ. Di Jadi situ, bener. kalau malah di rumah katanya malah pusing. Dan malah sakit. Itu percaya atau enggak? Iya, bener? jadi kalau udah undangan ini malah sehat. Tapi memang dalam positif ya, misalnya ngisi-ngisi acara di sini, ada bakti sosial, ada acara ini, ya udah jadi saya izinin. Jadi mau nggak ada kan kritik dan sarannya juga nggak ada. Jadi saya ya. bingung. Karena ini awalnya Semuanya, berpikir karena kita melihatnya orang tua dari segi usia harusnya kan sudah lebih Iya, menurun iya. nih ritmenya. Ya, Cuman ternyata tidak semua bisa diterapkan dengan Ya. pola yang sama. Ya, Untuk betul. Pak Ati apalagi Ya. bukannya dia makin menurun Ya. ritmenya, Baik. makin naik. Aduh luar biasa. Ngomong-ngomong Pak Ati, masih ada nggak sih tuh gaun yang tulisannya Empo Ati? Ya, masih ingat aja. Jadi pernah ada ya, itu tahun berapa ya? Ya Allah, Itu lupa tahun tuh tahunnya. 2000-an awal. No, 2000-an 10 atau sebelumnya. Pak Ati itu pernah menjadi itu pembawa acara atau pembaca nominasi ya? Baca nominasi. Pembaca nominasi di sebuah penghargaan televisi dan itu bikin heboh dunia. Waktu dulu kan belum ada sosial media ya, jadi hebohnya di infotainment semua. Pak Ati hadir dengan gaun merah marun ya kalau tidak salah, terus tulisannya Empo Ati. Ya ampun, itu jadul banget ya. 2010 apa? Iya 2010. Ya ampun, itu jadul banget loh. Buset. Bacain penghargaan, betul. Iya benar. Itu benar-benar ya. Wah, Tima emang karyanya itu tidak hanya dapat kita rasakan, tapi bisa kita lihat juga ada gitu loh pemikiran. Enggak, udah tahu semua orang akan disebut keluar namanya gitu di sini. Oh, Ati. Enggak, dia naik panggung. Takut gak disebut. Takut gak disebut. Aduh sampai batuk. Takut gak disebut. Jadi ditulis namanya. Gak taunya disebut ya. Iya, udah disiapin buat naik panggung. Dia keluarin namanya Empo Ati. Dan itu bukan yang kecil loh. Itu dari bahu sampai ke lutut kalau nggak salah sampai ke bawah. Mbak Mira ingat nggak gaunnya? Aduh, itu sampai bisa mengizinkan masuknya. Bilang, "Hah, pas ngeliat saya ingat banget saya nontonnya di TV deh kalau nggak salah. Itu orang luar biasa, mau menghibur sampai kemana-mana. Oke, Pak Ati, Mbak Mira, kalau kita berbicara mengenai isi hati, kalau tadi kan mau kita korek gimana ya, semuanya tuh sudah bisa dikatakan udah saling tahu, sudah keluar semuanya. Tapi kadang-kadang masih ada loh pemirsa, apa isi hati yang perlu dipancing untuk bisa keluar. Jadi saya akan bantu dengan kertas pancingannya. Ada kalimat di sini, ini kalimatnya belum lengkap. Oke. Jadi masih kalimat pembuka, tapi harus diisi nih titik-titiknya. Diisinya dengan apa pandangan dari misalnya Mpok Ati ke Mbak Mira, Mbak Mira ke Mpok Ati. Jadi yang di kertasnya Mpok Ati silakan diambil. Nanti pas saatnya dibuka dilengkapi dengan kalimat yang dirasakan untuk Mbak Mira. Nah, jangan dibuka dulu tapi ya. Nah, gantian nanti pas gilirannya Mbak Mira yang buka. Nah, Mbak Mira yang akan membacakan dan melengkapi kalimat itu dengan kalimat untuk Mbak Ati. Oke, kira-kira mau anaknya dulu apa ibunya dulu nih? Anaknya dulu boleh. Anaknya dulu deh. Mbak Mira buka, terus silakan langsung dilengkapi kalimat ini untuk Pak Ati. Mama tercinta. Ya, langsung aku bacain. Ya langsung bacakan, langsung dilengkapi. Sosok kamu untuk aku seperti ibu peri. Ibu peri. Aku sendiri yang belum nangkep kenapa dibilangnya ibu peri. Emang seberapa baiknya sih kalau di Karena rumah? selalu mengajarkan dalam kebaikan dan kebaikan. Oh, ini langsung kebayang ibu perinya Cinderella nih. Iya. Oke, sekarang gantian ya. Mpok Ati untuk Mbak Mira. Aduh. Gara-gara nangis jadi flu nih.
Arti kamu bagi hidupku segala-galanya. Amat sehat ya. Segala-galanya. Jika ternyata dulu Mpok Ati tidak punya Mbak Mira dalam hidupnya Mpok Ati, kayak gimana sih hidup Mpok Ati? Seberapa berbedanya kalau tidak ada kehadiran Mbak Mira dalam hidup Mpok Ati? Pasti berbeda lah. Karena sekarang salah satu kebanggaan Mpok Ati adalah Mira. Membahagiakan, always. Selalu perhatiin Mama Mpok Ati. Jadi the best. The best. Wujud syukur yang paling real. Iya, bener. Oke. Terima kasih ya Mpok Ati. Sama-sama aja. Sudah berbagi tidak hanya cerita, tapi rasa. Iya. Dan semangat. Karena Mpok Ati membuat aku, membuat banyak orang pemirsa juga ngerasa, ayo dong kita jangan kalah dengan Mpok Ati. Iya. Bagaimana mengisi tanggung jawab, bagaimana memiliki prinsip dan keteguhan yang luar biasa. Iya. Bahkan usia sudah mau mencapai kepala 7, masih semangat, masih Semangat. produktif. Iya, betul. Harus. Jadi nggak ada namanya pensiun dini ya? Gak ada. Gak ada dong. Mau sampai kapan Mpok Ati akan menjadi seperti Sampai Mpok Ati ini? orang lain lihat TV, matiin TV-nya atau pindahin. Gak mau lihat muka Mpok Ati. Tapi kalau Mpok Ati sampai kapanpun. Semampunya diri Mpok Ati. Kalau rasanya memang udah gak mampu, ya gak maksain juga. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih kuat, masih mampu gitu. Kayak gitu. Luar biasa. Nyanyi masih oke loh. Nenek-nenek begini nyanyi masih keluar kota. Dalam waktu dekat ada mau kemana nggak? Dalam waktu dekat belum ada, tapi belum lama minggu lalu ke Bandung. Masih ke Bandung. Nyanyi dikit dong. Suaranya lagi ngebas begini jangan. Kalau Habis dibindengin ya, gini. habis dibindengin. Oke. Mpok Ati sekali lagi terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di Hati ke Hati. Sama-sama aja. Berbagi cerita dengan Mbak Mira. Mbak Mira juga terima kasih. Banyak sisi yang kita pikir karena banyak orang kan melihat public figure itu ya terlihatnya seperti itu hanya di depan layar kaca. Di depan kepentingan sosial medianya. Tapi saya bisa menjadi salah satu saksi dalam perjalanan hidup Mpok Ati bahwa kehangatan yang kita lihat tentang Mpok Ati, kebijaksanaan, semangat, dan ketulusan yang dimiliki oleh Mpok Ati itu nyata dan real. Bahkan sebelum saya mengetahui bahwa ada cerita yang membuat Mpok Ati selalu berbagi dengan banyak orang, saya sudah melihat sendiri di awal pertama kali saya kenal Mpok Ati. Iya. Tidak bisa melihat orang kelaparan. Iya. Entah kalau dia tidak membawa bekal untuk teman-teman di lokasi, ada pedagang mana dipanggil, rezeki untuk si pedagangnya. Iya. Teman-teman yang ada di lokasi juga semuanya ikut makan. makan. Bahkan yang lagi nonton sinetron pun kalau Iya. dia mau pesan. Iya. Kesannya ke orang banyak duit ya, padahal pas-pasan juga. Tapi tekad hati itu tadi yang sumpah itu yang bikin Mpok bisa begitu. Luar biasa sekali. Jadi ayo jangan kita kalah dari Mpok Ati. Semangat dalam melihat kehidupan, selalu mensyukuri. Ya. Itu yang saya dapat hari ini. Jangan lupa untuk bisa melihat hal positif yang terjadi dalam hidup Anda dan syukuri. Sekecil apapun kebaikan itu, syukuri. Dan untuk hal-hal yang negatif, ya sudah, kesampingkan saja. Jangan dibawa pulang, masukin ke kepala, jangan dimasukin ke hati, karena rugi untuk diri kita sendiri. Makanya Mpok Ati mau kepala 7, tapi tetap fisiknya juga tetap sehat. Alhamdulillah walaupun sempat ada kecobaan tahun lalu, sehat,
tetap semangat dan dapat memberi semangat itu untuk semua orang. Mari kita mulai melihat kanan kiri kita dan mensyukuri hal-hal kecil apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita kesampingkan hal-hal negatif yang bisa menjadikan diri kita buruk dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Terima kasih sekali lagi. Dan kita akan berjumpa lagi lain kesempatan pemirsa. Bersama dengan saya Anya Dinov di Hati ke Hati. Bye.